10 Agustus 1995, langit di atas Bandung menjadi saksi sebuah sejarah. Bukan sekedar deru mesin, tapi deru kebanggaan sebuah bangsa. Untuk pertama kalinya, sebuah pesawat canggih yang lahir sepenuhnya dari tangan dan otak putra-putri Indonesia mengudara dengan gagah. Namanya N250 Gatotkaca. Di bawahnya, ribuan pasang mata menatap ke atas, banyak yang berlinang air mata. Momen itu lebih dari sekedar pencapaian teknologi. Itu adalah deklarasi kemerdekaan di abad ke-20. Sebuah bukti bahwa Indonesia mampu berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa besar lainnya. Di pusat dari semua itu, ada satu orang. Seorang pria bertubuh mungil dengan otak raksasa dan cinta yang tak terbatas untuk negerinya. Ini adalah kisah Bacarudin Jusuf Habibie, kisah tentang seorang jenius yang memilih untuk pulang kampung. Lahir di Parepare, Sulawesi Selatan, kecerdasan Habibie sudah terlihat sejak kecil. Namun, tragedi datang saat ayahnya meninggal dunia ketika ia baru berusia 14 tahun. Ibunya, dengan pengorbanan luar biasa, menjual harta benda mereka untuk satu tujuan, memastikan Rudi, panggilan kecil Habibie, mendapatkan pendidikan terbaik. Jalan hidup membawanya ke Jerman. Di negeri pusat teknologi dan rekayasa itu, otak Habibie yang brilian menemukan kanvasnya. Ia tidak hanya menjadi mahasiswa biasa, ia menjadi seorang insinyur kedirgantaraan yang gemilang. Ia lulus dengan predikat summa cum laude. Karirnya melesat. Ia menjadi wakil presiden di perusahaan penerbangan terkemuka, Messerschmitt Bölkow Blohm atau MBB. Di Jerman, Habibie memiliki segalanya, posisi terhormat, gaji yang fantastis, dan kenyamanan hidup di negara maju. Ia adalah salah satu dari sedikit orang non-Jerman yang dipercaya memegang rahasia teknologi pesawat tempur. Ia bisa saja memilih untuk hidup nyaman di sana selamanya. Tapi, hatinya tidak pernah benar-benar meninggalkan Indonesia. Pada tahun 1974, sebuah panggilan datang dari tanah air. Presiden Soeharto, melalui Ibnu Sutowo, memintanya untuk pulang. Misinya, membangun industri strategis dan teknologi di Indonesia. Bagi Habibie, ini bukan sekedar tawaran pekerjaan. Ini adalah sebuah panggilan sejarah. Ia dihadapkan pada sebuah pilihan fundamental. Kenyamanan pribadi di negeri orang atau pengabdian yang penuh tantangan di negerinya sendiri. Ia memilih yang kedua. Ia pulang kampung. Habibie tidak datang dengan tangan hampa. Ia datang dengan sebuah visi besar, sebuah filosofi yang ia sebut bermula di akhir dan berakhir di awal. Apa artinya? Sederhananya, ia berkata, untuk menguasai teknologi, kita tidak perlu mulai dari membuat paku dan baut. Itu terlalu lama. Kita mulai dari tahap paling akhir. Kita beli lisensi dan belajar merakit pesawat yang sudah ada. Setelah kita mahir, kita mundur satu langkah. Kita buat komponennya. Mundur lagi, kita rancang sayapnya. Terus mundur hingga akhirnya kita tiba di tahap paling awal. Merancang dan membangun pesawat kita sendiri dari selembar kertas kosong. Itu adalah sebuah lompatan kuantum, sebuah akselerasi untuk mengejar ketertinggalan bangsa. Dari filosofi inilah lahir industri pesawat terbang Nurtanio atau IPTN di Bandung. IPTN bukan sekedar pabrik. Itu adalah sebuah universitas raksasa, sebuah kawah candra di muka bagi ribuan insinyur muda Indonesia yang direkrutnya dari seluruh dunia. Dan puncak dari visi besar itu adalah sebuah mahakarya, proyek N250 Gatotkaca. Ini bukan sekedar pesawat rakitan. Ini adalah pesawat penumpang regional pertama di dunia di kelasnya yang menggunakan teknologi fly-by-wire, teknologi yang sama canggihnya dengan yang digunakan oleh Airbus. Sepenuhnya dirancang dan dibangun oleh anak-anak bangsa. Dunia skeptis, banyak yang meremehkan. Bagaimana mungkin sebuah negara berkembang bisa membuat pesawat secanggih itu? Tapi Habibie dan timnya bekerja siang dan malam, didorong oleh satu hal, membuktikan bahwa mereka bisa. Dan mereka berhasil. Hari itu, 10 Agustus 1995, seluruh keraguan itu sirna, terbang bersama Gatotkaca ke angkasa.
Itu adalah puncak kebanggaan nasional. Indonesia, sang macan Asia yang sedang bangkit, telah menunjukkan taring teknologinya. Pesanan mulai berdatangan dari berbagai negara. Masa depan industri dirgantara Indonesia terlihat begitu cerah. Namun, takdir berkata lain. Pada tahun 1997, badai itu datang. Krisis moneter Asia menghantam Indonesia dengan kekuatan yang menghancurkan. Rupiah anjlok, ekonomi lumpuh. Indonesia terpaksa meminta bantuan dari Dana Moneter Internasional atau IMF. Bantuan itu datang dengan syarat yang sangat pahit. IMF menuntut pemerintah Indonesia untuk menghentikan semua pendanaan pada proyek-proyek strategis yang dianggap menghabiskan biaya tinggi. Salah satu korban utamanya, IPTN dan proyek N250. Itu adalah sebuah pukulan telak. Sebuah keputusan yang mematahkan sayap Gatot Kaca sebelum ia sempat terbang tinggi. Mimpi yang telah dibangun selama lebih 20 tahun hancur dalam sekejap oleh sebuah krisis dan tekanan dari luar. Pesawat kebanggaan bangsa itu terpaksa diparkir di hanggar, menjadi monumen dari sebuah cita-cita yang hampir tercapai. Meskipun mimpi terbesarnya digagalkan, pengabdian Habibie kepada negara tidak pernah berhenti. Saat Indonesia berada di titik terendah selama reformasi 1998, ia maju untuk memimpin bangsa sebagai presiden ketiga, mengantarkan Indonesia ke era demokrasi. Jadi, apa warisan sejati dari B.J. Habibie? Warisannya bukanlah pesawat yang kini tersimpan di museum. Warisan terbesarnya adalah ribuan insinyur brilian yang ia didik yang kini tersebar dan bekerja di raksasa dirgantara dunia seperti Boeing dan Airbus. Warisannya adalah keyakinan yang ia tanamkan di dalam hati kita bahwa bangsa Indonesia memiliki otak dan kemampuan untuk bersaing di panggung global. Pesawat N250 mungkin telah dipaksa mendarat, tapi mimpi B.J. Habibie untuk melihat Indonesia terbang tinggi akan terus mengudara selamanya, menginspirasi generasi-generasi baru untuk terus berkarya bagi Ibu Pertiwi. Kisah perjuangan dan cinta tanah air dari B.J. Habibie adalah esensi dari seorang tokoh modern. Di channel ini, kami percaya bahwa di balik setiap kemajuan, ada kisah manusia yang berani bermimpi melampaui zamannya. Terima kasih sudah menonton. Apa arti semangat B.J. Habibie bagi Anda, terutama di bulan kemerdekaan ini? Dan, siapa lagi pahlawan bangsa yang ceritanya layak diangkat sebagai tokoh modern? Kami tunggu cerita kalian di kolom komentar. Jika Anda merasa bangga dan terinspirasi oleh kisah ini, dukung kami dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kita terus bisa merayakan kisah-kisah hebat lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah berkarya dan teruslah belajar bersama tokoh modern.